Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai login, register, dan logout. Nah, pertama kita akan membahas login terlebih dahulu. Di sini, ketika user pertama kali membuka aplikasi kayak gini, akan dihadapkan halaman login. Nah, jika belum punya akun, kita diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu. Nah, logika yang ada pada registrasi ini yang pertama ada variabel U, yang kedua P, dan yang ketiga C, yang mewakili user add, password add, dan confirm add. Di sini kita harus menginput 3 inputan untuk melakukan registrasi. Nah, kita isi username-nya, lalu kita isi password-nya, dan isi confirm password. Di sini ada beberapa kondisi. Ketika user dan password-nya tidak kosong, maka dia akan lanjut ke sini. Tapi ketika ini nih kosong, maka akan muncul teks user atau password belum terisi. Contohnya seperti ini. Kita hapus username ya. Ketika kita pencet register, maka akan muncul alert tersebut atau teks tersebut. Nah, ketika kita sudah mengisinya, namun password dan confirm passwordnya tidak sama, maka akan muncul teks password dan confirm password tidak sama seperti kondisi yang telah kita buat. Nah, jika semua kondisi telah terpenuhi, maka akan masuk ke ini password dan confirm password. Kita akan membuka editor yang kita edit servernya, lalu kita masukkan value username-nya, value username pada tag username, dan value password pada tag password, lalu kita apply. Jadi ketika kita registrasi ini, username dan password kita akan tersimpan pada sesi sistem. Nah, jadinya misalnya nanti pas kita login, maka username dan password yang kita inputkan ketika login itu dikondisikan kepada sesi ini, server kita. Logikanya seperti itu. Nah, ketika kita berhasil registrasi nih, dia akan pergi ke login activity. Kita start activity login ini dan kita selesaikan activity registrasi. Jadi ketika pencet kembali, dia tidak akan ke registrasi lagi gitu. Nah, tadi kan kita sudah registrasi nih, berarti kita sudah mempunyai sebuah akun. Lalu kita akan beralih ke login. Ini skip dulu. Nah, ini ketika kita melakukan login, kita membutuhkan 2 inputan, yaitu user dan password, kolom username dan kolom password. Nah, ini dia variabel user dan pass yang kita dapatkan dari server tadi di tag username dan password. Ada beberapa kondisi yang telah dibuat. Jika usernya atau A itu tidak kosong dan B tidak kosong, baru masuk ke kondisi ini. Tapi ketika ada salah satu aja yang kosong, maka akan muncul teks user atau password belum terisi. Contohnya kita hanya masukkan username saja, maka akan muncul ini. Nah, misal kita udah masukin atau kita udah ngisi username dan passwordnya, tapi passwordnya salah, maka akan muncul error ini, teks ini.
user dan passwordnya tidak sama dengan apa yang kita registrasi tadi. Kondisinya di sini. A ini mewakili user yang kita inputkan, dan user ini variabel yang menampung nilai dari surpref kita. Jadi apa yang kita input tadi harus sesuai dengan apa yang kita registrasikan, seperti itu. Nah, untuk membuat sebuah auto login, ketika kita sudah melakukan login, perlu penambahan tag baru, yaitu isLogin. Nah, ketika kita berhasil login, kita buka lagi editor dari surpref-nya untuk mengedit, lalu kita letakin tag isLogin dengan value 1, lalu kita apply. Ini berfungsi untuk membuat auto login nantinya. Dapat dilihat di sini. Ketika activity login ini dijalankan, maka ini akan dikondisikan terlebih dahulu karena letaknya di atas. Dia akan menampung value isLogin dari tag isLogin, lalu dikondisikan. Jika 1, maka dia kan udah login tuh, jadi langsung saja masuk ke main activity, dan activity loginnya diselesaikan, di finish. Nah, lanjut ke logika login tadi. Kita setelah login, kita ke main activity. Ini meletakkan value. Sebenarnya ini sudah tidak digunakan lagi karena kita sudah murni pakai sesi, bukan intent, untuk meletakkan value. Lalu ketika berhasil login, kita ke main activity dan start activity. Kita finishkan activity login tersebut. Jadi ketika main activity di back, dia tidak akan ke login, seperti itu. Mari kita lakukan login. Nah, kita sudah berhasil login. Untuk pengecekan auto loginnya, kita bisa keluar, lalu kita masuk lagi. Ini sudah auto login, tidak perlu login lagi karena kita sudah login. Nah, bagaimana dengan logout? Dapat dilihat di sini. Bentar. Pada main activity, tombol logout kita kasih ID dengan button pref. Nah, kita lihat apa yang terjadi ketika button pref ini ditekan. Ketika button pref itu ditekan, ini set on click listener, maka kita akan membuka surpref editor surpref kita, dan kita bersihkan dengan fungsi editor clear. Lalu kita apply. Nah, untuk memastikan bahwa sesi benar-benar bersih, kita bisa mengetik kode ini, intent flag sama dengan intent flag activity new test or intent flag activity clear test. Ini untuk memastikan bahwa sesi atau surprefnya, intent dan surprefnya tidak tersisa. Nah, ketika kita pencet logout nih, maka dia akan kembali ke halaman login. Ini kita sudah tidak bisa lagi login menggunakan akun yang kita registrasikan tadi, karena kan udah kita clear surprefnya. Ini kita login sudah tidak bisa lagi. Auto loginnya pun sudah nggak bisa lagi. Nih. Baiklah, selanjutnya ada web view. Nah, di sini dapat kita lihat pada layout web view hanya terdiri dari 2 komponen saja, yaitu toolbar dan web view. Toolbar ini untuk mengakomodir atau menyediakan tindakan yang dapat kita lakukan, seperti meletakkan tombol back di sana. Nah, web view ini adalah tampilan webnya nanti. Kita letak di bawah toolbar. Nah, untuk kodenya sendiri, pertama kita deklarasikan toolbarnya, lalu deklarasikan type judul dari toolbar tersebut. Nah, kita buat kode ini untuk
agar toolbar tersebut dapat ditekan. Ini. Lalu ini untuk web view-nya. Kita deklarasikan web view-nya, lalu kita ketik link yang ingin di load atau ditampilkan. Di sini saya ingin menampilkan YouTube. Nah, dua kode di bawah ini berfungsi untuk tindakan-tindakan yang kita lakukan di web view-nya nanti. Misalnya kita klik nih web view. Nah, step-step ini kalau kita pencet back, dia akan ke aplikasi kita kembali. Misalnya kita di web view ini belum ada nekan-nekan sesuatu. Ini misal kita tekan logo Minang terpopuler. Ketika kita pencet back, dia masih akan ke home. Nah, itulah fungsinya kode-kode dua fungsi ini. Jadi tidak langsung ke aplikasi kalau kita pencet back. Jadi dia masih bisa berinteraksi pada website tersebut. Misalnya kita udah menjelajah jauh kali nih di aplikasi tersebut, di website tersebut, dan kita ingin langsung kembali ke aplikasi kita bisa pencet langsung yang di pojok kiri ini, top. Nah, dia langsung kembali ke aplikasi kita. Oke, sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.